Baik, mohon izin untuk memulai. Akan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal muhtar wa ala alihi wa ashabihil ahyar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sultani khalqillah wa sahibi taji kamali sifah Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi adada ma fila ilaha illallah wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ihwan ja'alanallahu wa iyyakum minazakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an zikrillah. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Bi barakati wa karamati pangarsahabat Sayyidi Ahmad sahibul wafatajul arifin qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati, saya muliakan Ibu Bella Jakarta sebagai pionir dan penggerak acara Jejak Mursyid ini, ya. Maka saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya pada apa yang dilakukan oleh Ibu Bella Jakarta, ya. Mudah-mudahan acara semacam ini ya bermanfaat dunia akhirat buat kita sekalian. Kemudian juga yang saya hormati, saya muliakan seluruh hadirin hadirat yang ada di ruang Zoom meeting ini secara langsung maupun para pemirsa yang ada di berbagai belahan bumi ini yang semuanya insya Allah dalam kemuliaan Allah, dalam rahmat Allah, dalam makfirah, berkah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja mari kita masuki ya acara kita pada malam hari ini tentang Jejak Mursyid TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Namun sekali lagi sebagai tanda cinta dan mahabbah kita kepada Pangersa Abah, mari kita beruluk salam kepada beliau ya. Eh, Mudah-mudahan dengan uluk salam yang kita haturkan kepada beliau sebagai tanda syukur kita, tanda terima kasih kita, tanda takzim kita, tanda cinta dan mahabbah kepada beliau, maka kemudian beliau menjawab salam kita yang insya Allah jawaban salam beliau kepada kita ini itu insya Allah akan merupakan bagian daripada rahmat, makfirah Allah, berkah Allah, bahkan keridhaan Allah kepada kita sekalian. Mari hadirkan hati kita semata-mata berzikir hofi, hadirkan hati kita semata-mata dalam suasana penuh rasa mahabbah kepada beliau. Pantang dulu zikir hofinya, setelah itu kita akan mengucapkan uluk salam kepada beliau. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Mursid Allah. Assalamualaikum ya Barakatal Anam. Assalamualaikum ya Misbah Al-Zolam. Assalamualaikum ya Ghaisal Istighosah. Assalamualaikum ya Malikaz Zaman. Abina Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin Qaddasullah Sirah. Tahiyatamina ilaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, para hadirin hadirat yang berbahagia. Sekarang kita pada pertemuan yang kedua, ya. Eh, Pada tema yang pertama adalah tentang jejak pendidikan Pangersa Abah, maka tema kali ini adalah tentang jejak bimbingan Pangersa Abah Anom Qaddasallahu Sir. Maka yang ingin kami angkat ya sebagai eh, tema ini ya adalah bahwa di dalam Taqiyyan Suryalaya ada beberapa kitab yang dijadikan pedoman ya, baik merupakan rujukan utama atau hanya sebuah referensi di dalam keilmuan dan amalia Taqiyyan Suryalaya. Maka beberapa kitab yang menjadi rujukan utama ya diantaranya adalah kitab Miftahus Sudur, kemudian Uqudul Juman, lalu Tanbih Tawasul Manakib, buku ibadah karya Pangersa Abah, juga buku kumpulan maklumat, juga buku Akhlakul Karimah yang juga merupakan karya Pangersa Abah. Nah, ini adalah beberapa buku yang merupakan kitab pedoman di Taqiyyan Suryalaya ya, yang kita anggap sebagai sumber utama atau rujukan utama. Kemudian ada juga beberapa kitab lain yang juga sering dijadikan bahan dakwah oleh para mubalik TQN. Selain kitab rujukan utama ini, ya, ada kitab Sirul Asror, lalu kemudian Al-Gunyah, ya, Jamil Usul fil Aulia, Khazinatul Asror, Qolaidul Jawahir, Fathul Arifin, Tanwirul Qulub, Quyudatur Rabbani, Minahus Saniyah, himpunan kitab sholat sunnah lengkap ya. Ini karya HM Asodikin Fakih, putranya dari Abah Fakih. Kemudian juga kitab Bidayatus Salikinnya Ajengan Citungku, ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa Indonesia ya. Ini beberapa kitab. Kenapa saya pilih ada yang rujukan utama, ada yang referensi? Maka yang rujukan utama itu semuanya adalah yang ditulis atau dikeluarkan secara resmi oleh Pangersa Abah. Nah, ini saya katakan sebagai kitab rujukan utama. Inilah kitab yang ditulis langsung atau dikeluarkan secara resmi oleh Pangersa Abah selaku mursid TQN Pondok Pesantren Suryalaya. Adapun kitab-kitab yang menjadi referensi adalah kitab-kitab yang terkait dengan rujukan utama. Ya, baik. Jadi saya ulang, ya, yang dikatakan rujukan utama adalah kitab pedoman yang ditulis atau dikeluarkan langsung oleh Pangersa Abah. Sedangkan kitab-kitab yang menjadi kitab referensi, walaupun kemudian jadi bahan kajian juga yang disampaikan oleh para mubalik, bahkan sekelas oleh Ajengan Jejen ya, tapi tetap saya katakan referensi karena memang ini adalah kitab-kitab yang terkait dengan rujukan utama ya, Sirul Asror terkait dengan Miftahus Sudur, Al-Gunyah terkait dengan Miftahus Sudur, Jamil Usul fil Aulia ya, dan 9 nama kitab berikutnya terkait dengan Miftahus Sudur yang mengambil atau merangkum itu semua. Jadi ya ini adalah kitab pedoman utama TQN Suryalaya. Nah, kitab rujukan utama ini ya ternyata itu merupakan rujukan utama dalam bimbingan kepada TQN Suryalaya kepada Ikhwan ya dalam beberapa kategori. Pertama, Miftahus Sudur ya. Itu merupakan kitab yang ditulis oleh Pangersa Abah dan menjadi sebuah bimbingan ilmiah, bimbingan keilmuan. Jadi Miftahus Sudur ya pada prinsipnya merupakan eh, bimbingan ilmiah yang disampaikan oleh Pangersa Abah kepada para ikhwan TQN Suryalaya. Kemudian kitab Uqudul Juman merupakan bimbingan amaliyah. Tadi dalam kitab Uqudul Juman ini terdapat amalan zikir harian ya, juga ada zikir mingguan yang kita kenal dengan zikir hataman. Itu jadi ada rujukan amaliyah zikir kita yang harian maupun yang mingguan, termasuk tawasulnya itu ada di kitab Uqudul Juman. Kemudian juga tanbih dan kitab Akhlakul Karimah. Walaupun dikatakan tanbih ini adalah merupakan tanbihnya Pangersa Abah Sepuh, tapi yang menandatangan tanbih adalah Pangersa Abah Anom. Pangersa Abah menandatangan tanbih ini pada tanggal 13 Februari 1956 ya.
Pengersabah mengeluarkan tanbih. Walaupun dikatakan tanbih abah sepuh, tapi yang mengeluarkan secara resmi adalah pengersabah anom. Maka isi tanbih dan kitab Akhlakul Karimah, ya, nama kitab ini ya Akhlakul Karimah, nama kitab pengersabah, kitabnya kecil, ya, sangat tipis, ya. Ini merupakan isi kitab yang isinya merupakan bimbingan akhlakiyah. Walaupun tanbih itu sebenarnya isinya kalau secara level akhlak itu pernah kami sampaikan dalam beberapa kajian, tidak sebatas sebagai nilai-nilai akhlakul karimah. Bahkan tanbih itu nilainya lebih dari akhlakul karimah yang kita sebut dengan akhlakul azimah, ya. Karena dalam Al-Qur'an itu ketika Allah menyanjung baginda Nabi, Allah mengatakan wa innaka la'ala hulukin azim. Dan sesungguhnya engkau memiliki budi pekerti yang agung. Ya, hulukin azim itu bentuk muzakarnya, bentuk muannasnya adalah akhlakul azimah. Itulah akhlaknya baginda Nabi. Dan itu pula lah isinya tanbih. Jadi tanbih itu isinya bukan sekedar di level akhlakul karimah, tapi di level akhlakul azimah. Nah, lalu kemudian ada buku berikutnya namanya buku ibadah. Buku ibadah ini juga merupakan buku yang ditulis langsung oleh Pangersabah yang isinya adalah juklak, petunjuk pelaksanaan ibadah kita dari mulai bangun tidur pukul 02.00 sampai tidur lagi. Nah, maka dalam bimbingan ini ya diawali dengan bangun tidur lalu ada mandi taubatnya, ya, melakukan berbagai sholat-sholat sunnah, ada kemudian jadwal-jadwal sholat zikirnya, ya. Termasuk sholatnya sholat fardunya, sholat sunnah qobliyahnya, sholat sunnah ba'diyahnya, ya. Sehari semalam ini ada juklaknya, petunjuk pelaksanaannya di dalam buku ibadah. Maka saya katakan saja atau kita katakan saja bahwa buku ibadah ini merupakan bimbingan yaumiyah, bimbingan harian bagi para ikhwan. Dan yang terakhir ya, yang merupakan rujukan utama di dalam Tekian Suryalaya adalah maklumat Pangersabah. Maka ini kita katakan sebagai bimbingan irsyadiyah, bimbingan yang berisi rangkuman dari petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Hadrotuse Pangersabah. Nah, maka kita akan membahasnya ya satu persatu. Pertama kitab Miftahus Sudur. Kitab Miftahus Sudur ini punya nama lengkap adalah Miftahus Sudur Littabaruki fi Toriki Robbil Ghafur. Nah, ini nama aslinya atau nama lengkapnya kitab Miftahus Sudur. Yang artinya adalah Miftahus Sudur itu artinya adalah kunci pembuka dada. Namun yang dimaksud adalah yang di dalam dada, yaitu hati nurani, hati sanubari. Kunci pembuka hati sanubari, litabaruki, ya, untuk mengambil barokah di dalam jalannya Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, ini namanya sangat luar biasa, ya. Dan ini Pangersabah menamai kitab ini terkesan puitis sekali, ya. Miftahus Sudur, ya. Kemudian ujungnya dengan kalimat Robil Ghafur, ya. Litabaruki fi Toriki Robil Ghafur. Jadi bunyinya ur, ya, ketemu dengan ur lagi. Miftahus Sudur litabaruki fi Toriki Robil Ghafur. Ini sama juga dengan kitab Sirul Asror, ya. Sirul Asror pun punya nama juga, nama lengkapnya ujung-ujungnya juga menggunakan kalimat apa ya, ar gitu ya. Kalau tidak salah namanya adalah Sirul Asror wa Mazharul Anwar, ya. Lalu saya agak lupa ada kalimat Fima Yahtajabu, belakangnya itu adalah kalimat, kalau nggak salah ujungnya pakai kalimat abror, ya. Saya agak-agak lupa teksnya, tapi menggunakan kalimat yang kesannya puitis. Sama, Miftahus Sudur juga terkesan puitis. Itu nama lengkapnya kitab Miftahus Sudur yang ada di covernya. Gitu. Nah, kitab ini terdiri dari 2 juz 6 pasal, yaitu 4 pasalnya pada juz awal dan 2 pasalnya pada
Jusani, juz yang kedua. Jadi ada dua kitab ya. Kitab kitab yang pertama disebut sebagai juz awal. Ini yang saya sampaikan adalah covernya yang Jusani. Ya, ini Jusani. Karena saya lihat tulisannya lebih terlihat ketika dipoto. Kalau yang juz awal tulisan Miftah Sudurnya tulisannya lebih tipis. Maka saya memoto yang Jusani ini ya. Jadi ketika ditampilkan sebagai sebuah slide terlihat jelas tulisannya. Nah, ini ya, Pangersaba merangkum kitab Miftahus Sudur dari 9 kitab Muktabar seperti yang tadi sudah disebutkan di awal ya. Nah, tadi sudah disebutkan kan ini ya ada 9. Jurul Asror, kitab Al-Gunya, Jamil Usul fil Aulia, Khazinatul Asror, Qolaidul Jawahir, Fathul Arifin, Tanwirul Qulub, Quyudatur Rabbani, Minahusaniyah. Nah, ini ada 9 kitab yang muktabar yang dirangkum oleh Pangersa Abah menjadi sebuah kitab yang kelihatannya tipis tapi bobotnya luar biasa. Makanya Pangersa Awal Jajan pada mengatakan, ya wajar tipis karena memang kunci. Karena kan kunci dibandingkan dengan mobil, ya gedean mobilnya. Tapi tanpa kunci, mobil nggak bisa hidup. Nah, begitu juga dengan kitab Miftahus Sudur. Kitabnya kesannya tipis, kecil, tapi bobotnya luar luar biasa. Bahkan kata Pangersa Wajejen, ya, kitab Miftahus Sudur ini sebenarnya tidak hanya rangkuman dari 9 kitab muktabar. Kata beliau, sejatinya kitab Miftahus Sudur ini merupakan rangkuman dari lebih dari 30 kitab. Masya Allah ya. Nah, ini menunjukkan ya bahwa itulah di antara bukti otentik Pangersa Abbas sebagai orang di kelas arif, orang yang arif ya. Karena orang arif itu memang biasanya apa yang beliau miliki itu lebih besar daripada apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau lakukan lebih besar apa yang beliau ucapkan. Itu namanya orang arif. Kalau orang alim, itu apa yang beliau miliki sama dengan yang disampaikan. Apa yang diucapkan sama dengan yang dilakukan. Itu orang alim. Adapun orang jahil, kebalikannya. Apa yang dimiliki lebih kecil daripada yang disampaikan. Apa yang diucapkan lebih sedikit daripada apa yang dilakukan. Itu namanya orang orang jahil. Ya. Sedangkan Pangersa Abah ya bahwa beliau ya menulis ini dari sumbernya 30 kitab, tapi dengan tawadunya mengatakan hanya 9 kitab. Nah, ini merupakan bukti otentik Pangersa Abah adalah seorang yang di kelas arif, bahkan arif billah. Ya. Bahkan walaupun tadi ya memang Ajeng Jajan karena membaca kitab ini dan menemukan apa yang dalam Miftahus Sudur memang ada di lebih 9 kitab, bahkan sampai di 30 kitab. Walaupun pernah kami sampaikan pula ya dalam beberapa sesi manakib bahwa ketika Pangersa Abah menulis kitab Miftahus Sudur ini ya berdasarkan pengalamannya dari ajangan Umar Darowi ketika beliau dipanggil oleh Pangersa Abah masuk ke kamar beliau. Ketika beliau dipanggil masuk ke kamar, Abah sedang menulis manuskripnya Miftahus Sudur. Jadi kitab Miftahus Sudurnya belum jadi. Ya, sedang menulis lembaran-lembarannya. Tapi kata ajangan Umar Darowi, ketika masuk ke dalam kamar Pangersa Abah sedang duduk di atas sajadah dan di depannya hanya ada lembaran-lembaran kertas kosong. Abah sedang menyalin atau menulis kitab Miftahus Sudur. Padahal biasanya kalau para ulama menyalin sebuah kitab yang menulisnya dari referensi-referensi kitab lain, itu di depannya penuh dengan tumpukan-tumpukan kitab. Ya. Tapi Pangersa Abah sama sekali tidak ada kitab di depannya. Ya. Lalu kemudian Abah menyerahkan lembaran tersebut kepada ajangan Umar Darowi. Abah berkata, Mar, tolong diperiksa, kata Abah. Ya. Maka setelah itu ajangan Umar menerima lembaran Miftahus Sudur tersebut. Lalu beliau cross check lah di kitab-kitab yang memang oleh Pangersa Abah dijadikan sebagai rujukan kitab. Dan ternyata ya apa yang ditulis Pangersa Abah itu berkesesuaian dengan kitab-kitab aslinya ya. Masya Allah. Ini sekali lagi menunjukkan dua hal ya. Bisa saja karena memang Pangersa Abah pernah membaca dan menghafalnya,
beliau punya kecerdasan dan hafalan yang luar biasa. Yang kedua adalah bisa saja ini sebuah pengalaman mukasyafa. Ketika pengersabah menulis kitab tersebut, seolah-olah di depan beliau ada sebuah layar besar ya yang menampilkan isi kitab tersebut. Maka pengersabah tinggal yang menulis aja dengan apa yang beliau saksikan dalam pengalaman mukasyafah tersebut. Ya, jadi ada dua kemungkinan ya. Memang pengersabah benar-benar membaca dan menghafal kitab-kitab tersebut, atau yang kedua ya, ini pengersabah mengalami sebuah pengalaman mukasyafah ya. Ketika beliau akan menulis, langsunglah di depan beliau seolah-olah sebuah layar yang menampilkan isi kitab-kitab tersebut. Nah ini ya, Miftahus Sudur, isinya ada 9 kitab muktabar. Kemudian kitab ya juz awal ya, ini juz saninya. Juz awal itu ada tanggal selesainya. Kalau di juz saninya tidak ada pernyataan dari pengersabah secara langsung ya. Nah, kalau di juz awal itu ada pernyataan bahwa kitab juz awal itu selesai ditulis pada tanggal 6 Syawal 1463 Hijriah. Itu pada juz awalnya. Ya. Dan ternyata tanggal 6 Syawal ini punya banyak kesamaan ya dengan beberapa peristiwa lain. Termasuk dengan saat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tampil pertama kali memberikan ceramah perdana di hadapan para ulama Baghdad. Terjadi pada tanggal 6 Syawal tahun 521 Hijriah. Yaitu saat Tuan Syekh Abdul Qadir menyampaikan ceramah perdana. Jadi ceramah perdana menyampaikan keilmuan secara lisan. Kalau Abah menyampaikan keilmuan secara tulisan juga tanggal 6 Syawal tahunnya 1463 Hijriah. Jadi ada kesamaan ya. Kemudian juga ya 6 Syawal tersebut sebagaimana kalau Tuan Syekh tampil ke halayak ramai dari beliau berholwat secara sendirian di tahun 6 Syawal 521 Hijriah, itulah saatnya Tuan Syekh tampil ke keramaian. Nah, kalau pengersabah ternyata kebalikannya. Dari keramaian menuju kesendirian. Karena 6 Syawal 1400. Oh, mohon maaf, ini bukan 1400, saya edit ya. 1363, mohon maaf. Nah, ini saya salah ini. Selesai ditulis 6 Syawal 1363 Hijriah. Nah, salah tulis ya. Karena sekarang saja tahun 1446 ya, ini 63. Jadi yang 6 Syawal 1363 Hijriah selesai ditulisnya kitab Miftahus Sudur. Adapun Pangersabah ketika wafatnya 6 Syawal 1432 Hijriah. Jadi nanti yang di slide ini dikoreksi ya. Juz awal selesai ditulis pada 6 Syawal 1363 Hijriah. Bersamaan dengan saat tampilnya Tuan Syekh juga 6 Syawal. Adapun ketika Pangersabah wafat juga 6 Syawal. 6 Syawal 1432 Hijriah. Itu saat wafatnya Pangersabah. Jadi tanggal 6 Syawal ini ada beberapa kejadian ya. Kejadian Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani 6 Syawal. Abah menulis kitab juga 6 Syawal. Kemudian Abah wafat juga 6 Syawal. Ya. Kemudian pada Jusaninya, kitab Miftahus Sudur ini diberikan kata mukodimah atau kata pengantar dalam bahasa Arab oleh Profesor Dr. Abu Bakar Aceh. Kalau biasanya kita membaca buku kan suka ada kata pengantar. Tapi biasanya kata pengantar itu di luar dari buku yang ditulis. Di luar daripada buku yang ditulis, itu biasanya yang menambahkan adalah penerbit. Tapi kata pengantar Profesor Dr. Abu Bakar Aceh ini memang ada di dalam kitab Miftahus Sudur Jusani. Jadi ketika kita buka kitab ini yang Jusaninya ya, kitab yang aslinya dalam bahasa Arab, maka ketika kita buka ada kalimat mukodimah, maka mukodimah di situ yang menulisnya bukan Pangersabah. Itu ada tulisan Profesor Dr. Abu Bakar Aceh ya. Memang ditulis juga dalam bahasa bahasa Arab itu. Inilah jadi menunjukkan memang bukti otentik pula bahwa di antara murid Pangersabah itu ada yang merupakan guru besar ilmu tasawuf. Sedangkan Pangersabah itu bahkan gurunya guru besar ya. Dan banyak guru besar yang belajar kepada Pangersabah. Profesor-profesor tidak terhitung banyaknya ya. Cuma yang kita kenal kan Profesor Abu Bakar Aceh, Profesor Harun Nasution,
Profesor Juhaya S. Praja, Profesor Ahmad Tafsir, ya, dan beberapa profesor-profesor yang lainnya yang insya Allah semuanya belajar dan berguru kepada Pangersa Abah, menunjukkan memang Pangersa Abah itu diakui keilmuannya, ya, kealimannya, bahkan juga kearifannya. Nah, ini pembahasan seputar dengan eh, apa sepintas tentang kitab Miftahus Sudur. Maka kemudian kitab Miftahus Sudur ini menjadikan rujukan bimbingan keilmuan bagi para ikhwan. Maka banyaklah para penceramah, para mubalik, ya, yang kemudian mendasari kajian-kajiannya, ceramah-ceramahnya adalah dengan membaca makalah-makalah yang tertulis di dalam kitab Miftahus Sudur. Biasanya ya di antara bentuk makalah ini, ya, ini ada makalah kitab Miftahus Sudur. Ya. Nah, biasanya kalau para penceramah yang membaca kitab langsung dari kitab aslinya, ya, biasanya ketika akan membaca kitab Miftahus Sudur ini, maka mereka akan baca Fatihah dulu kepada Pangersa Abah selaku penulisnya, ya, selaku mualifnya. Lalu biasanya juga ketika akan membaca makalah-makalahnya, dalam tradisi pembacaan kitab itu biasanya disebut dengan awalan kola, ya, mualif, atau dengan kalimat langsung, misalnya kola Syekhuna wa Mursiduna Sayyidi Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, ya. Kemudian mereka mendoakan dengan doa, biasanya kalau dalam baca kitab itu nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi barokatihi wa bi asrorihi fi ini amin. Nah, biasanya itu sebagai adabnya ketika membaca kitab Miftahus Sudur. Ya, ini contoh ada makalah. Dalam makalah ini Pangersa Abah mengutip ucapan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Summa yaqulu Sayyidina Syekhu Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirra fal wajibu alal insani tolabi hayatil qalbil ukhrawiyyi min ahli talqin fi dunya qabla fautil waqti. Nah, ini di dalam kitab Miftahus Sudur, ya, bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani menyatakan, ya, berkata wajib atas setiap insan, atas setiap orang untuk mencari cara menghidupkan hati yang bersifat keakhiratan dari ahli talqin di dunia sebelum habisnya waktu. Nah, ini kan sebuah makol ini luar biasa. Ya, bisa dijadikan bahan kajian oleh para para mubalik, ya. Mereka hanya dengan sebuah makalah saja, kemudian bisa jadi bahan ceramah yang bisa setengah jam, bisa 1 jam, ya. Namun yang paling penting dalam dalam ceramah-ceramah menggunakan Miftahus Sudur, kita tidak hanya menyampaikan sisi ilmiahnya, sisi keilmuannya, tapi pembacaan atau penyampaian makalah-makalah dalam kitab Miftahus Sudur merupakan bentuk tabarruk kita. Kita mengambil barokah dari Pangersa Abah. Dan Abah sangat senang, ya, ketika Miftahus Sudur ini dijadikan bahan kajian, bahan dakwah oleh para ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Nah, ini pembicaraan mengenai kitab Miftahus Sudur yang memang merupakan bahan kajian. Adapun mengenai ukudul juman, ya, itu merupakan praktek amalan kita sehari-hari, ya, zikir hariannya, zikir hatamannya. Saya tidak akan membahas di terlalu lama karena biasanya dalam kajian-kajian jejak mursid ini, ya, biasanya pembicara itu dikasih waktu sampai pukul 21. Setelah itu nanti ada tanya jawab dengan para rekan-rekan yang ada di ruang Zoom meeting ini. Maka saya akan skip saja pembahasan tentang ukudul juman, ya. Itu merupakan praktek amalia kita. Saya akan langsung kepada tentang kumpulan maklumat Pangersa Abah yang paling akhir saja, ya. Kumpulan maklumat Pangersa Abah ini tadi saya katakan sebagai bagian daripada bimbingan irsyadiyah, bimbingan Pangersa Abah, yang beliau yang punya otoritas selaku mursid yang kamil mukamil dalam membimbing murid-muridnya, ya. Ini, ya, buku kumpulan maklumat Syekh Mursid TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Maka saya merekomendasikan, ya, para ikhwan kalau ke Pondok Pesantren Suryalaya, mudah-mudahan buku ini masih ada, ya, masih eh, terbit, masih cetak, silakan, ya, nanti di depot buku atau di kios-kios buku yang ada di Suralaya, ya, untuk memiliki, karena sangat penting sekali buku ini.
Intinya kumpulan maklumat Pangersabah ini ya merupakan buku yang dikeluarkan secara resmi oleh Sekretariat Pondok Pesantren Suryalaya. Dan maklumat-maklumat yang dicantumkan dalam buku ini disusun berdasarkan urutan kronologis, urutan dikeluarkannya, berdasarkan urutan tahun ya. Nah, jadi dari maklumat, coba maklumat abang ada, maklumat abah di situ di bawah. Sebentar saya mau lihat dulu, saya buka ya buku maklumat abah ini. Maklumat yang pertama itu urutannya adalah tanggal 7 November 1981 Masehi. Maklumat yang terakhir itu adalah nomor 414 PPS ya, titik 9 tahun 2009. Nah, itu maklumat yang terakhir ya. Maka saya hitung di buku ini terdiri dari 41 maklumat dan satu kinanti. Nah, mungkin bingung nih apa kinanti. Nanti saya perlihatkan contoh kinantinya ya. Nah, isinya adalah segala petunjuk Pangersabah Anom terkait dengan amaliyah ya, baik amaliyah yang berupa zikir harian, hataman, manakiban itu ada maklumatnya. Ada juga zikir-zikir apa maklumat-maklumat yang terkait dengan amalan tahunan. Seperti misalnya maklumat tentang sholat sunat rojab, sholat sunat sofar ya, sholat sunat apa namanya lidaf ilbala di bulan sofar, sholat sunat nisfu sya'ban, sholat sunat lailatul qadar. Nah, itu kan amalan-amalan yang tahunan. Itu ada maklumat-maklumatnya oleh Pangersabah. Juga tentang aturan-aturan dasar TKN ya, tentang apa itu TK dan sebagainya itu ada di dalam maklumat. Juga ada maklumat yang terkait dengan kejadian alam. Ada ketika ada bencana alam, ya, ada gempa bumi, ada gunung meletus, ya, tentang gunung meletus ketika di Tasikmalaya, ya, ada Gunung Galunggung, meletus dan sebagainya, ya, maka Abah mengeluarkan maklumatnya. Juga terkait dengan kondisi-kondisi politik. Ada maklumat yang terkait dengan menjelang pemilu di tahun 99 itu ada maklumatnya. Jadi maklumat ini adalah isinya menyangkut segala hal ya yang kalau tidak dikeluarkan bimbingannya biasanya Iwan akan bingung membuat sebuah pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan. Maka Pangersabah kemudian memberikan selaku mursyid TKN memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana Iwan dalam mengambil pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan tersebut atau dalam menanggapi dan menyikapi sebuah kejadian yang terjadi. Itulah contoh maklumat. Maka maklumat Abah ini mempunyai hukum yang mengikat para Iwan TKN Suryalaya. Bahkan kami menempatkan maklumat ini ya sebagai referensi utama bahkan ya di atas kitab-kitab para ulama-ulama sufi terdahulu. Jadi ketika ada orang yang misalnya mengedepankan kitab-kitab sufi terdahulu, karena saya pernah mendengar ada di antara mubalik yang mengatakan bahwa Abah itu tetap harus tunduk patuh kepada kitab-kitab ulama terdahulu. Tapi bagi kami, Pangersabah adalah mujaddid. Ya, Pangersabah itu tidak harus beliau mengikuti apa yang tertulis dalam kitab-kitab terdahulu. Karena bahkan beliau punya otoritas untuk mementajdid, untuk memperbaharui, ya, untuk berbeda sikap, berbeda pilihan, ya, berbeda apa ya istilahnya ya, dengan apa yang ditulis dalam kitab-kitab terdahulu. Karena Pangersabah sudah di level mujaddid. Bahkan beliau sudah menjadi kitab itu sendiri, kitab yang berjalan. Maka kalau dibandingkan misalnya ada sebuah kitab mengeluarkan sebuah wacana makalah ya, misalnya terkait dengan Syekhul Hayy, saya yang hidup dan sebagainya. Maka kita dibandingkan dengan maklumat Pangersabah misalnya ya, maka wacana-wacana tersebut maka bagi kami yang lebih kuat adalah yang pernah disampaikan Pangersabah dalam maklumat-maklumatnya beliau. Nah, ini di antara beberapa contoh isi maklumat ya. Nah, ini ada kinanti ya. Tadi saya katakan bahwa maklumat Abah itu kumpulan buku maklumat ini ada 41 maklumat dan satu kinanti. Kata kinanti ini ya seperti apa ya? Seperti puisi ya. Seperti ini puisi yang diberikan Pangersabah secara khusus kepada pembantu khusus beliau ya. Bapak Jenderal Sukri Atmaja. Ini kelihatannya sedang ulang tahun. Maka Pangersabah mengeluarkan kinanti. Tapi resmi ini ada tanggalnya ya, ada stempelnya, ada tanda tangan Pangersabah. Ini sepertinya kinanti untuk Bapak Jenderal Sukri Atmaja. Nah, ini namanya kinanti ya. Ini merupakan sebuah puisi
dalam bahasa Sunda. Ini masuk juga dalam maklumatnya karena ditandatangan oleh Pangersa Abah ya. Jadi saya katakan ini maklumat yang terakhir ya, maklumat Pangersa Abah yang terakhir adalah nomor 414. Sedangkan yang kedua dari terakhir yang menjadi rujukan kita dalam beramaliyah harus ditambahkan di dalam doa itu tentang wa'tasimu bihablillah. Jadi kalau wa'tasimu bihablillah itu maklumatnya nomor 412 PPS 8 2009. Mungkin awalnya ini akan menjadi maklumat terakhir Abah, tapi kemudian terjadi sebuah peristiwa ya. Kalau maklumat yang 414 ini kan terkait dengan sebuah kejadian gempa bumi di daerah Tasikmalaya ya. Maka Juklak Abah secara bimbingan amaliyah ya yang merupakan sifatnya irsyadiyah itu Abah keluarkan dengan maklumat 412 itu terkait dengan wa'tasimu bihablillah yang dijadikan sebuah penutup doa. Kita berdoa dalam kondisi apapun ya, baik di zikir harian, doa di hataman maupun doa-doa manakib, itu biasanya ditambahkan dengan kalimat wa'tasimu bihablillah yang juga merupakan menjadi sebuah maklumat agar ikhwan itu selalu menyambungkan dirinya dengan tali Allah, agar selalu yakin ya bahwa tali Allah dalam maklumat tersebut adalah hadrotusnya Pangersa Abah Anom. Artinya kita selalu berpegang teguh kepada Pangersa Abah Anom. Ini maklumat 414. Inilah yang benar-benar maklumat terakhir. Selama ini Iwan selalu mengatakan maklumat terakhir Pangersa Abah tentang wa'tasimu bihablillah. Padahal itu nomor urutnya ke 412. Ini 414 begitu ya. Kemudian isi maklumat yang berikutnya yang bersifat menjadi petunjuk irsyadiyah, bimbingan irsyadiyah bagi Ikhwan ya terkait dengan posisi wakil talqin. Nah, ini ada ya. Ini maklumatnya nomor 37 PPS 9/1990. Agar Ikhwan tahu ya bagaimana posisi wakil talqin. Dan memang maklumat ini ditujukannya langsung kepada wakil talqin, tapi sifatnya terbuka. Jadi seperti surat terbuka. Kepadanya Abah menunjukkan wakil talqin Thariqah Qadir Naqsyabandiyah, ya. Intinya Abah memberikan nasihat kepada para wakil talqin, tapi kemudian juga kita menjadi ketika membaca maklumat ini menjadi paham ya tentang kedudukan dari wakil talqin itu sendiri. Karena Abah mengawalinya setelah ucapan salam, Abah menyatakan bahwa dipermaklumkan bahwa menjadi wakil talqin sama dengan mereka yang tidak ditunjuk menjadi wakil talqin. Hanya bedanya wakil talqin mendapat izin untuk membantu memberikan talqin, zikir, thariqah, qadiriyah, naqsyabandiyah bagi orang-orang yang memerlukan atau untuk mereka yang tidak mampu pergi ke Suryalaya karena sakit dan lain sebagainya. Nah, itu pertama Abah membuat sebuah definisi dulu, apa definisi wakil talqin. Maka sangat lucu kalau ada ikhwan ya yang kemudian banyak juga sekarang mubalik-mubalik muda yang mengarah-arahkan ikhwan lain untuk robito kepada wakil wakil talqin. Maka dengan definisi ini, kalau ada orang yang robito kepada wakil talqin, sama juga robitohnya dari murid kepada murid. Karena ternyata wakil talqin itu bukan wakil mursid. Wakil talqin itu hanya mewakili pangersa Abah ketika Abah menyampaikan talqin zikir, ya. Bagi setelah Abah wafat, ya mereka menjadi pengganti penerus, ya, menjadi yang menyampaikan talqin zikir secara zohir. Tapi kedudukannya secara ruhaniyah, wakil talqin itu bukan wakil mursyid. Namun demikian kita tetap menghormati dan memuliakan mereka semua karena mereka diberikan tugas yang mulia oleh pangersa Abah, tapi tentu dengan penghormatan yang sepantasnya, dengan penghormatan yang sebatas ya mereka dalam kedudukan sebagai murid bukan sebagai mursid. Nah itu ya. Ini ada maklumatnya. Ini untuk orang-orang yang mengarah-arahkan untuk apa Robito kepada wakil talqin, maka terbantahkan dengan maklumat ini. Termasuk kemudian dengan para wakil talqin yang merasa pede akhirnya tampil sekarang berlaku menjadi mursyid TKN dengan mereka mengatakan, oh sebagaimana dulu kan Setolha itu mereka katakan wakil talqinnya Syekh Khotib Sambas. Syekh Abdul Karim Banten itu wakil talqinnya Syekh Khotib Sambas. Nah ini salah kaprah. Ya, istilah wakil talqin itu baru muncul dalam bahasa di TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Adapun ketika dulu Syekh Khotib Sambas itu mengangkat
para murid-murid senior beliau itu memang menjadi khalifah mursyid. Syekh Tolha adalah khalifah mursyidnya Syekh Khotib Sambas. Syekh Abdul Karim Al-Banten itu adalah khalifah mursyidnya Syekh Khotib Sambas. Kemudian Syekh Ahmad Hasbu Al-Maduri juga khalifah mursyidnya. Ada juga yang di Kalimantan ya, ada Syekh Sa'ad dan yang lain-lainnya. Itu khalifah mursyid. Maka ketika Syekh Khotib Sambas wafat, maka mereka masing-masing langsung ya, mereka menduduki kedudukan sebagai mursyid. Karena mereka mendapatkan ijazahnya sebagai khalifah mursyid. Jadi jangan dibahasakan Syekh Tolha itu wakil talqinnya Abah Sepuh, karena memang kedudukannya khalifah mursyid. Lain dengan Taqiyyan Suryalaya. Ketika sudah dikatakan sebagai wakil talqin, jangan juga merasa kepedean menganggap wakil talqin itu adalah khalifah mursyid, bukan ya. Wakil talqin adalah wakil talqin, khalifah mursyid adalah memang orang-orang yang memang sudah disiapkan oleh mursyid sebelumnya. Seandainya beliau wafat, maka akan naik makomnya menjadi mursyid. Nah, ini berarti maklumat yang ke-37 tentang apa? Tentang aturan dasar. Aturan dasar di dalam Taqiyyan Suryalaya ya. Nah, ini kalau maklumat yang ke-50 PPS titik 3 1995 adalah tentang bimbingan amaliyah. Si bimbingan petunjuk irsadiyah menyangkut amaliyah, maksudnya begitu ya, bimbingan petunjuk menyangkut amaliyah, khususnya amaliyah manakib ya. Maka di sini manakib ini ada poin-poinnya ya. Poin ke-21 itu pembukaan, 22 pembacaan ayat suci Al-Quran sebagaimana amalan dalam manakib, ada tanbih, kemudian tawasul, 25 ini pembacaan manakib, lalu ada ceramah agama. Artinya dalam manakib itu selalu ada hikmat ilmiah. Nah, tidak hanya hikmat amalia. Karena ada juga kan manakib-manakib para ikhwan yang kemudian lebih mengedepankan amalia. Dalam manakib itu mereka katakan intinya kalau sudah amalia boleh ditutup dengan sholawat Bani Hashim. Padahal ini tertulis langsung ada ceramah agama. Tapi bagaimana seandainya ya ketika manakib itu ternyata tidak ada ustadznya, tidak ada mubaliknya, maka tetap posisi hikmat ilmiahnya jangan dihilangkan. Ya, kalau misalnya ketika itu tidak ada mubalik, ya silakan saja ya. Ketika itu mungkin MC-nya atau yang tadi memandu acaranya mengambil saja kitab Miftahus Sudur, dibacalah satu atau dua paragraf kitab Miftahus Sudur. Atau kemudian mengambil kitab-kitab hadis, misalnya hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ambillah beberapa buah hadis yang dibacakan untuk diperdengarkan kepada para ikhwan. Maka itu insya Allah akan menjadi bagian daripada hikmat ilmiah. Jadi jangan hikmat ilmiahnya dihilangkan. Tetap ini ada apa? Ada maklumatnya oleh Pangersa Abah. Ada ceramah agamanya. Jadi memang dalam hikmat nakib itu ada hikmat amalia, ada hikmat ilmiah. Ini merupakan satu paket yang dibimbingkan oleh Pangersa Abah. Jangan pisahkan ilmu dan amal, jangan pisahkan amal dan amal ilmu. Karena memang moto Pondok Pesantren Suryalaya itu adalah ilmu amalia dan amal ilmiah. Ilmu yang untuk diamalkan dan amal yang harus berlandaskan ilmu. Barulah setelah itu ya, setelah hikmat ilmiah, baik yang tadi dengan dihadiri mubalik atau hanya dengan pembacaan misalnya kitab terjemahan Miftahus Sudur atau pembacaan satu dua hadis, maka barulah ditutup dengan salawat Bani Hashim. Nah, ini kan jelas ya. Juklaknya jelas di dalam maklumat Pangersa Abah. Jadi sangat banyak nih. Maklumat ini ada sampai 41 maklumat. Maka saya merekomendasikan bagi para ikhwan ya, jika datang ke Pondok Pesantren Suryalaya, ya maka silakan ya beli kitab Miftahus Sudur, kitab Uqudul Juman, termasuk buku kumpulan maklumat Pangersa Abah. Demikian yang oleh ini sudah saya paparkan sampai pukul 21 ya. Silakan kalau setelah ini kita ada diskusi ya, tanya jawab atau ada yang ingin menambahkan, ingin mengomentari ya atau mengoreksi silakan. Baik, terima kasih Ustadz Andika Darmawan atas penjelasan tentang bagaimana karya-karya, kemudian kitab-kitab, kemudian maklumat dijelaskan di sini maklumat-maklumat apa saja yang sudah ditulis, sudah diterbitkan oleh pengarsa Abbas Ahmad Sohibul Wafat Tajuh Arifin. Baik Ustadz, kita mulai masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan. Nih pertanyaan pertama nih Ustadz nih. Ustadz mohon penjelasannya tentang zikir nafi tentang zikir nafs, nasfi Nafi isbat. Isbat. Ya, silakan Ustadz. Ya, zikir nafi isbat itu
merupakan zikir kalimat la ilaha illallah ya. Karena kalimat la ilaha illallah ya ada kalimat penafian, kalimat peniadaan dan isbat itu kalimat penetapan. Nah, mana kalimat nafinya? Sampai kalimat la ilaha, tiada ilah, itu namanya penafian ya. Maka tentang makna ilah ini di antara wakil talqin itu yang paling concern membahas makna ilah secara komprehensif, secara menyeluruh itu pakai Wahyu ya. Jadi makna ilah itu benar-benar dibedah oleh beliau. Dari maknanya benar-benar beliau mengupasnya. Kalau makna secara umum ya, biasanya makna ilah itu yang umum suka diungkap adalah lama Buddha ilallah ya. Bahkan mungkin ada penambahan lama Buddha bihakin ya. Lama Buddha bihakin tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya illallah kecuali Allah. Atau bahasa gampangnya lama Buddha ilallah. Pada level berikutnya ada lamak sudah ilallah. Tidak ada yang dituju, yang dimaksud kecuali Allah. Pada tataran yang lebih tinggi lagi menjadi la maujuda illallah. Bahkan tidak ada yang ada kecuali Allah. Bahkan diri kita pun hakikatnya yang sedang berzikir tiada. Kita ada hanya karena diadakan oleh Allah ya. Jadi kita hakikatnya tiada menjadi ada karena diadakan oleh Allah. Dan segala hal apapun yang dibatasi dengan kedua ketiadaan, diawali dengan tiada, diakhiri dengan tiada, maka hakikatnya adalah tiada ya. Jadi maka la maujida illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Nah, ini ya merupakan makna dari kalimat la ilaha illallah. Nah, kembali kepada nafi isbat tadi, ya jadi kalimat la ilaha itu merupakan penafian, maka kita nafikan, kita tiadakan, ya. Eh, ilah itu adalah artinya segala hal-hal yang mendominasi diri kita dan kita rela didominasi. Biasanya di antara bentuk-bentuk ilah itu adalah apa? Ya anak, istri, keluarga, harta, ya, sanjungan, pujian, jabatan, ya. Pangar Sabah tuh bisa memilahnya ilah itu ada ilah palsu yang sifatnya pertama misalnya eh, eh, anak, istri, keluarga atau jabatan, harta, ya. Kemudian juga orang-orang sakti juga menjadi menjadi ilah, orang yang dianggap begitu tingginya menjadi ilah yang mendominasi diri kita dan kita rela didominasi ya. Maka kemudian dengan zikir nafi itu kita tiadakan segala hal itu ya, kita keluarkan dari kolbu kita. La ilaha, la ilaha. Tiada ilah, tiada yang aku tuju, tiada yang aku harapkan, tiada yang aku dambakan, tiada yang aku cintai, tiada yang aku inginkan. Itu kita hilangkan ya. Itu penafiannya. Illallah kecuali hanya Allah. Nah, itu gambaran singkatnya tentang zikir nafi isbat. Nah, ini udah sering kayak Wafi nih. Kalau manakib-manakib biasanya beliau selalu mengawali dengan pembahasan tentang zikir nafi isbat ini. Ya. Kira-kira begitu Neng Oleh. Wallahu alam bisawab. Baik, selanjutnya ini Ustadz ada pertanyaan yang masuk ke WhatsApp saya itu. Terkait tentang tadi Ustadz bilang disampaikan oleh Ustadz bahwasanya kalau seandainya kita sedang robito itu jangan jangan robito kepada wakil talkin. Seandainya nih jika saat kita robito kan otomatis kan kita memang menyambungkan kepada guru mursyid kita pengersabah ya Ustadz. Nah, Ya, seandainya nih saat robito itu kita sudah mencoba untuk mengkonekkan kita kepada pengersabah, tapi ternyata yang hadirnya adalah salah satu wakil talkinnya beliau. Itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. ya, baik. Kalau seperti itu sebenarnya bukan bab Robito, itu bab adab. Atau mungkin Abah sedang mengajarkan kita bersikap adab kepada orang yang menjadi mata rantai saluran, ya. Tapi yang tidak boleh itu kita menyengaja Robito kepada wakil talkin tertentu. Adapun tuh biasanya bukan hanya wakil talkin, ya. Ada kalanya ada sesepuh Ikhwan, ya. Sesepuh Ikhwan yang ketika misalnya memang dia berjasa kepada seseorang karena wasilahnya sesepuh tersebut ya maka dia mengenal TKN maka ketika ketika Robi itu ada kalanya kok yang hadir malah sesepuh itu bukan wakil talkin loh ya dan itu banyak di beberapa iwan ya yang Robi itu maka ketika bertanya kepada saya katakan ya ya nggak masalah selama bukan kita menyengaja kepada orang tersebut Robito itu adalah kolbu kita benar-benar berniat mengaitkan kepada Hadratusnya Pangarsa Abah. Makanya istilah robito itu banyak definisinya. Tapi salah satu di antaranya adalah ta'alukul hobi bainal murid wa syekh. Jadi ikatan cinta kayak sinetron ya, ikatan cinta
antara murid dan guru. Jadi kita mengaitkan rasa mahabbah cinta kita itu hanya kepada guru. Adapun kemudian ketika kita melakukan itu berobito, tiba-tiba mengalami sebuah pengalaman-pengalaman ruhania, misalnya tiba-tiba hadir, ya, atau bahkan bentuknya menjadi tampilan-tampilan visual. Di antara orang yang kalau Robito ada tampilan visualnya itu ibunda saya, Oma itu kalau Robito selalu ada tampilan visualisasinya. Dan sama juga ternyata dengan almarhumah ibundanya, ibu ketua ibu bela kita ya. Jadi almarhumah Umi Haja Ida Sauda itu kalau Robito itu ada pengalaman tampilan visualnya dan beliau ceritakan langsung kepada saya. Ketika itu memang baru pulang cucu beliau dari acara konvensi, waktu itu ada acara namanya Hudaya, Himpunan Pemuda Suryalaya. Maka ketika itu tahun 2012 ya, saya membuat sebuah program di, kalau tidak salah itu di Ciawi ya. Namanya ada Konvensi Hudaya Jakarta. Menjaringlah pemuda-pemuda, dapatlah 18 pemuda yang hasil seleksi dibawalah ke sana. Kalau tidak salah di Cijeruk ya atau di Gombong itu arah ke Sukabumi. 3 hari mereka di kader. Salah satu di antaranya adalah Mas Rajif, ya, putranya Pak Haji Usman, ya. Nah, setelah pulang dari acara tersebut, ketika saya manakib di rumah Pak Haji Usman di jalan masih Jalan Pejaten, ya, itu Umi Ida cerita ya beberapa hasil setelah itu. Oh, sekarang Umi kalau lagi robitoh kata beliau, ya, itu lagi robitoh Ka'bah tiba-tiba yang datang pertama adalah bapak ibunya beliau, almarhum dan almarhumah ya, orang tuanya beliau datang. Nah, nggak lama kemudian setelah orang tuanya datang, ya, lalu kemudian ada pangersa Abah didorong oleh kursi roda. Kata beliau begini, kalau dulu-dulu yang ngedorongnya Encep, putra beliau ya, ada Bang Encep ya. Sekarang yang dorongnya Rajif nih. Wah, saya bilang kok iya. Jadi sepulang dari Rajif acara di sana yang mendorong kursi rodanya adalah beliau. Nah itu kan berarti kan ketika Robito, niatnya Robito saja, tapi ada tampilan visualisasinya gitu. Ada seperti ada gambaran filmnya. Itu masing-masing orang punya pengalamannya. Tapi itu bukan berarti beliau menyengaja tadi mungkin berhayal enggak. Karena ibu saya juga begitu ya, Oma itu kalau sedang Robito itu selalu ada tampilan-tampilan visualnya begitu ya. Ini jadi masing-masing orang ada cara. Nah, ada cara Robitonya yang memang secara otomatis. Nah, tapi sekali lagi yang tidak boleh adalah kita menyengaja ya. Menyengaja kita misal menyambungkan hati kita. Kalau misalnya kita Robito kemudian hadirlah tadi apakah sesepuh Iwan atau wakil talqin, maka itu hak prerogatif pangersa Abah ya. Biarkan saja kehadirannya beliau, tapi jangan kemudian kita menjadi berpaling, bahkan kita menengok ya, seperti halnya hati kita menjadi tertuju kepada figur tersebut sampai kita apa ya menomorduakan atau kita berpalinglah dari kita menghadap ke hati kita kepada guru kita. Karena dalam kitab-kitab tasawuf dikatakan bahwa seorang murid itu termasuk di Anwarul Qudsiyah ya, tidak boleh hatinya condong kepada syekh yang lain, bahkan kalau misalnya hadir Nabi Khidir sekalipun, maka hatinya tidak condong sama sekali kepada Nabi Khidir, hanya condong kepada syekh mursidnya. Dan ini terjadi sebuah kisah ketika Syekh Ali Al-Baros sedang memijiti kaki gurunya ya, Habib Umar Al-Atos. Ketika sedang memijiti kaki gurunya, tiba-tiba saja ya Sayyid Habib Umar Al-Atos berkata, ini di depan madrasah kita saat ini sedang datang Nabi Khidir alaihissalam. Maka semua murid-muridnya kemudian bergegas, semua murid yang lain langsung keluar ya, seolah-olah ingin menyambut kedatangan Nabi Khidir. Hanya satu saja, Syekh Ali Al-Baros itu yang masih memijiti kaki gurunya. Maka kemudian Said Umar Al-Atos bertanya selaku guru, mengapa kamu tidak seperti murid yang lain? Murid-murid yang lain langsung berhamburan. Dan beliau menjawab, wahai guruku, saya tidak punya hajat apapun kepada Nabi Khidir. Buat apa saya ke sana, sedangkan Nabi Khidir saja datang untuk menjumpai engkau, wahai guruku. Nah, maka menjadi ridho lah hatinya Said Umar Al-Atos. Sehingga kemudian dalam rotip-rotip Al-Atos itu selalu nama Syekh Ali Al-Baros itu direndengkan ya dengan nama gurunya. Bahkan gurunya berkata, aku tidak ridho siapapun yang bertawasul kepadaku kalau dia tidak melewati atau melibatkan dirimu. Jadi namanya ditempelkan. Dan tidak ada makom guru, makom murid itu yang lebih utama ketika namanya itu direndengkan ya atau disandingkan dengan nama gurunya. Nah, itulah contoh seorang murid yang hatinya itu begitu kuat keyakinannya, begitu mantapnya ya. Tidak ada kecondongan hatinya kepada syekh yang lain, bahkan kepada Nabi Khidir alaihissalam.
Nah, jadi kalau kelas Nabi Khidir saja kita tidak boleh terpengaruh, ya, tidak boleh kita berpaling dari guru kita, apalagi bahkan yang kedudukannya justru wakil talkinnya guru kita, ya. Jadi tetap Robito hanya ke Pangersa Abah. Kehadiran wakil talkin itu bukan bab Robito tapi bab adab atau bab bagaimana Pangersa Abah, ya, menjadikan orang tersebut punya nilai kredibel di mata kita. Oh, memang orang ini bisa menjadikan rujukan dalam keilmuan dan sebagainya. Saya pasti banyak belajar kepada beliau. Tapi dalam wasilah ruhania, tetap wasilah kita hanya mursid kita, Pangersa Abah, mursid yang kamil mukamil. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berarti secara itunya adalah bahwasanya intinya adalah Rob itu tetap langsung disambungkannya kepada pengesabah. Adapun jika ada wakil talkin ataupun sesepuh ataupun mungkin tiba-tiba orang tua yang hadir saat kita berobita itu mah adalah hak prerogatif Pangersa hak Abah. pengesabah itu sendiri ya. Ya, Baik. Oke, Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan nih Ustadz nih. Ustadz mau tanya, idealnya pembacaan tanbih apakah yang asli berbahasa Sunda atau bisa dibahasakan dengan bahasa daerah lainnya atau mungkin bahasa luar negeri seperti itu Ustadz. Terima kasih. ya. Kalau misalnya kita misal dalam komunitas-komunitas yang tidak paham bahasa Sunda, ya boleh saja dengan yang menggunakan bahasa Indonesia atau terjemahan yang sudah resmi. Jangan juga terjemahan yang terjemahin sendiri yang nanti tidak ini. Eh, Silakan aja kalau menggunakan bahasa lain, misalnya bahasa Inggris, asal terjemahan resmi yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Suryalaya, ya. Jadi apakah ada di buku-buku yang diterbitkan melalui Suryalaya? Ini terjemahan versi Tanbih bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya, ya silakan. Ya. Tapi kalau misalnya ingin di bahasa Sunda juga boleh nggak? Boleh. Seperti di Tekian Center itu kita menggunakan tanbih yang originalnya. Tanbihnya Abah Sepuh memang originalnya adalah dalam bahasa Sunda. Tapi kenapa dibaca di situ? Padahal ini orang Jakarta. Karena Tekian Center kemudian memfasilitasinya dengan layar slide, ada artinya, ada terjemahannya, ya. Jadi sebagai bentuk pertanggungjawabannya, kalau ingin dibaca dalam bahasa Sunda bagi lingkungan yang komunitasnya bukan orang Sunda, maka bentuk pertanggungjawabannya ya tampilkan artinya. Kalau di Suralaya kan memang sudah di Tasikmalaya, ya, memang mayoritasnya adalah orang orang Sunda begitu. Dan juga untuk menjaga otentisitasnya, secara otentik memang Tanbi itu dalam bahasa Sunda. Maka itulah yang dibaca di Pondok Pesantren Suryalaya. Kalau di Tekian Center memang ingin menjaga keotentikannya, tapi sebagai bentuk pertanggungjawabannya kemudian ditampilkanlah terjemahannya. Adapun yang tidak bisa memfasilitasi, maka untuk mudahnya silakan saja dibaca dengan tanbih yang dalam bahasa Indonesia. Kalau misalnya di Jawa ada tanbih bahasa Jawa, boleh nggak? Boleh sepanjang itu yang mengeluarkan adalah Pondok Pesantren Suryalaya. Jangan menerjemahkan sendiri. Nanti yang bahasa Batak, menerjemahin sendiri pakai bahasa Batak, ya. Yang bahasa apa lagi ya bahasa Madura pakai bahasa Madura. Boleh asal itu resmi dari Pondok Pesantren Suryalaya. Begitu, Neng Oleh. Jadi secara tidak langsung apapun bahasanya asalkan itu bermuara atas izin dari Pondok Pesantren Suryalaya itu sendiri. Ya, Ya, Ustaz. insya Allah begitu. Ya, Baik, selanjutnya nih Ustadz ada pertanyaan. Ustadz, kenapa sih kalau seandainya itu kenapa sih Abah harus menunjuk wakil talkin, nggak Abah sendiri saja yang menalkinnya seperti itu Ustadz? ya. Ya karena memang kan secara manusiawi Abah terikat dengan ruang dan waktu secara manusia secara tubuh fisik, ya. Ketika Abah masih muda, Abah untuk yang datang ke Suralaya, Abah masih mentalkin sendiri dan Abah mengangkat wakil talkin itu rentang waktunya panjang. Abah menjadi mursid secara denotatif kan tahun 56 ketika wafatnya Abah Sepuh. Walaupun sebenarnya pelimpahan mandat itu sudah diberikan pada tanggal 20 Rojab, ya, tahun 1300 berapa nih? Yang bertepatan dengan 1941. Itu sudah diberikanlah apa namanya? 46 bertepatan dengan 46, ya. Itu sudah diberikan oleh Pangersabah Sepuh pelimpahan mandat kemursidan, ya. Tapi kemudian secara denotatifnya, secara resminya Abah menjadi mursid itu saat wafatnya Abah Sepuh tahun 1956, 10 tahun kemudian, ya, dari surat mandat yang diberikan oleh Abah Sepuh. Nah, gitu. Nah, kemudian Abah menjalanilah Abah sebagai mursid. Ya, maka siapapun yang datang Suralaya, Abah yang menyampaikan talqin zikir.
Daud dari tahun 56 sampai ke tahun 1972. Ketika tamu sudah semakin banyak ya, Abah juga kemudian ada beberapa hal-hal yang mungkin secara ya manusiawi ya ketika ada sebuah kejadian, sebuah peristiwa yang tidak bisa Abah tampil di tempat yang sama dalam secara manusiawinya ya, artinya. Maka kemudian Abah membutuhkan dibantu oleh murid-murid yang lain. Maka Abah mulai mengangkat wakil talqin. Ketika itu tahun 72 langsung diangkat 4 wakil talqin sekaligus ya. Termasuk Pangersa Akeh, Pangersa Aang, kalau tidak salah kemudian siapa Jangan Abbas ya. Satu lagi saya lupa ada 4 orang yang pertama kali diangkat menjadi wakil talqin. Itu tahun 72. Lalu tahun 74 wakil talqin yang dari luar negeri ya. Itu Ustadz Ali Singapura. Itu diangkatnya tahun 74. Jadi orang luar negeri yang bahkan menjadi wakil talqin yang termasuk awal beliau itu. Ini berarti Abah awalnya memang sendirian ya menyampaikan talqin zikir. Tapi sekali lagi secara manusiawi itu kan terbatas ya. Manusia itu terikat dengan ruang dan waktu ya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan ketika Abah sedang menjalani tugas di tempat yang lain. Maka kemudian akhirnya Abah mengangkat wakil talqin. Ini jadi secara lahiriahnya. Adapun secara ruhaniahnya ya wakil talqin itu tidak terikat dengan apa Pangersabah ketika mentalkin itu tidak terikat dengan ruang dan waktu. Termasuk sekarang, ya Abah sudah wafat, ya maka secara ruhaniah Abah tetap menyampaikan talqin zikir, tapi sekali lagi tetap melalui saluran yang sahnya, melalui para wakil talqin. Demikian. Jadi Abah itu pernah menjalani mentalkin sendirian selama 16 tahun, ya dari tahun 56 sampai tahun 72. Beda dengan yang sekarang mengklaim jadi wakil talqin ya. Baru menjadi mursyid saja udah ngangkat banyak nih, udah ngangkat ratusan ya. Kalau Abah 16 tahun dulu loh sendirian ya. Baru setelah itu mengangkat wakil talqin. Itu pun nggak langsung banyak, nggak langsung puluhan, hanya 4 yang nyicil-nyicil. Sampai Abah wafat itu wakil talqin terakhir yang diangkat adalah tahun 2010. Yaitu ajengan Aah Zainal Arifin dan ajengan Asep Samsurijal Hudaya. Dua-duanya adalah putra pangersa ajengan Aang Cianjur. Inilah wakil talqin yang terakhir diangkat tahun 2010. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ustadz, tolong jelaskan makna hu pada zikir sir. Eh, hu di situ ya awalnya kan merupakan bagian daripada penyebutan wasol dua nama ismu zat ya, yang dilafazkan. Kalau saya kan seringnya mengkiaskan dengan kata soleh atau muslih ya. Jadi saya menyampaikan bahwa zikir itu jangan hanya muslih, muslih, muslih saja, atau jangan hanya soleh, soleh, soleh saja, ya, tapi ada pengucapan seperti dalam bentuk wasolnya, solehu soleh, solehu soleh, atau muslihu muslih, muslihu muslih. Tapi ini hanya kias ya, ini hanya kias. Jangan nanti zikir rofinya diganti ya, jadi solehu soleh atau muslihu muslih. Ini hanya kias ya. Adapun kemudian ketika ditanyakan ya apa makna hu, ya hu ini selain tadi bentuk wasol ya, nah, dia juga merupakan bisa menjadi sebuah kata tersendiri. Ya arti hu itu kan pada prinsipnya artinya adalah merupakan penggalan dari kata huwa ya kata hu itu ya. Ketika disebut hu sama juga maksudnya huwa atau artinya adalah dia. Nah, dia adalah ismul goib ya merupakan menunjuk kepada isyarat kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kemudian juga Wakil Talqin yang memberi penjelasan begini ya bahwa hu itu merupakan sebuah kantong asma, sebuah wadah untuk menyimpan asma-asma Allah yang lainnya. Eh, karena itu ya dia mengambil rujukannya dalam kitab tafsir surat Yasin itu karya Syekh Hamamizadah. Jadi Syekh Hamamizadah itu menulis sebuah kitab surah Yasin. Biasanya kalau kitab tafsir itu kan 30 juz lengkap ya. Semua kitab tafsir ya itu apakah Jalalain, apakah tafsir Tobari, tafsir apalagi ya, tafsir Imam Nawawi kan ada kitab tafsir juga tuh ya namanya apa nama kitab Al Al Munir ya, kitab tafsir Al Munir itu Tenawi Al Bantani ya. Itu biasanya penuh 30 juz. Tapi ada 2 kitab tafsir yang hanya membahas surat saja, seperti tafsir Al-Fatihah
dan tafsir surat-surat Yasin. Ini yang penulisnya Syekh Hamamizadah. Maka Syekh Hamamizadah menulis dalam kitab tafsir ini bahwa Allah itu punya 4.000 asma. 1.000 asma itu hanya diketahui oleh Allah, 1.000 ada di para malaikat mukarrabin, 1.000 ada di Lauhil Mahfuz, 300 di Taurat, 300 di Zabur, 300 di Injil, 99 dalam Al-Quran, dan satu disimpan di dalam kolbunya hamba yang mukmin, yaitu kolbunya para ambiya wal mursalin. Jadi totalnya adalah 4.000. Nah, 4.000 asma tersebut kata beliau yaitu terangkum di dalam lafaz hu ketika kita berzikir khafi. Itu mengapa kata beliau ketika berzikir harus ada hu-nya tadi ya. Dengan bentuk kiasnya tadi ya. Solehu soleh, solehu soleh. Jadi bukan cuma soleh-soleh saja, bukan hanya muslih-muslih saja, tapi muslihu muslih, muslihu muslih ya. Jadi kalau secara makna hu itu artinya dia, dia yang dimaksud adalah merupakan merujuk kepada Allah. Tapi kemudian di dalam zikir siri itu juga bahwa hu tersebut adalah merangkum 4.000 asma Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah baik. Kita lanjut ya Ustadz ke pertanyaan selanjutnya. Ustadz, fadilah solawat Bani Hashim itu bagaimana Ustadz dibandingkan dengan solawat yang lain? Ya, Silakan Ustadz. kalau fadilah ya kita memang tidak dididik untuk ngejar-ngejar fadilah keutamaan ya. Tapi yang jelas Pangersaba pernah berkata kepada dua tokoh Ikhwan. Pertama Wakil Talkin itu kepada Ki Arif Ihwani, yang kedua kepada Ajengan Atus Ludin Mubarok. Ya, ketika mereka berdua bertanya tentang menanya tentang salawat Bani Hasim ya. Ajengan Atus pernah meminta amalan Abah karena dia ingin bisa berangkat haji, padahal ketika itu tidak ada ongkos modalnya ya. Maka Abah mengucapkan sebuah lafaz yang sama juga Abah ucapkan kepada Ki Haji Arif Ihwani. Yang kalau tidak salah bunyinya adalah wa in kunta fi amrin wadikta bihamlihi fa asbahta fi usrin wa amsaita fil haraj fasolli ala muhtari min ali hashimi fa innallaha ya'tika bil faraj. Jadi artinya ya, wa in kunta bi amrin, jika engkau di dalam sebuah masalah, sebuah problem ya, wadikta bihamlihi dan terasa berat oleh engkau untuk menanggungnya ya. Kemudian fiamlihi fa asbahta fi usrin, pagi-pagi terasa begitu sulitnya, fa amsaital bil harot, sore-sore terasa begitu sempitnya. Jadi paginya sulit, sorenya sempit. Maka kata Pangersaba, fasolli ala muhtari min ali hashimi. Maka perbanyaklah salawat yang sebanyak-banyaknya kepada Nabi dari kalangan Bani Hashim. Ya. Fasolli ala muhtari. Sampaikanlah salawat kepada al-muhtar yang terpilih min ali hashimi dari kalangan Bani Hashim. Fa innallaha ya'tika bil faraj. Maka Allah akan memberikan jalan keluar. Itulah ucapan Pangersaba artinya bahwa dengan memperbanyak sholawat kepada Bani Hashim, kepada Nabi dari Bani Hashim, ya, Nabi yang terpilih dari Bani Hashim ini, maka Allah akan fa innallaha ya'tika bil faraj. Maka Allah akan memberikanmu sebuah jalan keluar, sebuah solusi yang terbaik. Jadi itu di antara ucapan langsung Pangersaba yang disampaikan kepada Ajengan Atus Ludin Mubarok dan ternyata benar, ya. Walaupun ketika menceritakan kisah itu cukup menarik. Jadi ketika Ajangan Atus bertanya, Bah, pengen berangkat haji, Bah, gitu. Padahal ketika itu sama sekali tidak punya uang. Dan Abah mengucapkan lafaz tadi, dan Abah mengatakan, amalkan sebelum tidur. Abah ngomong sama Kiai, ya. Semua orang yang bisa baca kitab, mengerti bahasa Arab. Jadi ketika ditanya, Abah hanya mengucapkan tadi, ya, kalimat, wa in kunta fi amrin, wa dikta bihamlihi, wa asbahta fi usrin, wa amsaita fil haraj fasolli ala muhtari min ali hasimi kasiron fa innallaha ya'tika bil faraj. Lalu Abah menambahkan amalkan sebelum tidur. Maka pulang dari situ aja nggak langsung mengamalkan. Cuma yang dibaca bukan Bani Hasim kalimat tadi. Ya kalimat wa in kunta fi amrin wa dikta bihamli fa asbahta fi usrin wa amsaita fil haraj fasolli ala muhti min ali hasimi fa innallaha ya'tika bil faraj. Dibaca ya sebanyak-banyaknya, kalau tidak salah sampai 1.650 kali sebelum
tidur. Maka kata beliau, dibaca sampai jam 3 pun belum selesai. Wah, ini Abah nyiksa, kata Ajangan Atus begitu ya. Lalu kemudian Ajangan Atus Panaki berikutnya ke Suralaya, laporanlah kepada Haji Baban almarhum ya. Lalu ketika mengucapkan begitu pada Haji Baban, dengan spontan Haji Baban bilang, Ajengan, emang itu kalimatnya coba diartiin satu-satu. Maka Ajengan harus mengartikan satu-satu di depan Haji Baban ya, tadi dengan makna tadi. Sampai ketika kalimat fasoli ala muhtari fasoli ala muhtari min ali Hasimi, maka bacalah salawat kepada Al Muhtar ya, yang terpilih dari keluarga Bani Hasim. Oh iya, maksud Abah kan baca salawat Bani Hasim berarti begitu kata Ajangan Atus ya. Awalnya lafaz tadi yang diamalkan sebanyak 1650 kali ya gitu. Demikian juga dengan Pak Ki Arif, ada kisah Ki Arif datang ke Abah meminta tentang salawat Bani Hasim, Abah pun mengucapkan lafaz ini, lafaz yang sama ya dengan Ki Arif. Jadi intinya mungkin fadilahnya sangat banyak ya. Kalau secara kedudukan bagi kita ini merupakan salawat yang paling utama. Kalau ini pengalaman saya pribadi, karena saya pernah bertanya kepada pengarsa Abah seperti ini. Waktu itu saya habis membaca buku kumpulan salawat-salawat. Ada salawat namanya salawat Kamaliyah ya, salawat kesempurnaan. Dalam buku tersebut dikatakan sekali mengamalkan salawat tersebut ya itu bunyinya kalau tidak salah Allahumma kamala nihayata li kamalika adada kamali. Allahumma sholli ya kamala nihayata li kamalika ada kamali. Ada yang lain Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kamala nihayata li kamalika ada kamali. Karena sudah pernah saya amalkan ya. Terus saya pernah membaca saja teksnya seperti itu. Ada keterangannya membaca salawat tersebut sebanding dengan 10.000 salawat yang lain. Nah, kemudian ada lagi membaca salawat sa'adah. Salawat sa'adah kalau melafazkan begini saya lupa nih. Tapi kalau kita melafazkannya dengan lagu Padang Bulan, ingat ya. Allahumma sholli wa salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada dama bi ilmillahi solatan daimatan bidawami mulkillahi solatan daimatan bidawami mulkillahi. Nah, itu namanya salawat sa'adah. Saya baca dalam buku tersebut, sekali baca setara dengan 600.000 kali salawat yang lain. Wah, ini udah lebih dahsyat lagi saya bilang. Kalau kita mengenal salawat nariyah ya, yang dianggap salawat yang sangat cepat dalam mengabulkan hajat. Ada salawat yang kita baca kalau kita habis zikir. Namanya salawat munjiat. Ya. Atau namanya juga salat tunjina biha ya. Allahumma sholli sholatan tunjina biha ya. Itu merupakan salawat munjiat itu disebut sebagai kanzul arsi, perbedaran aras. Wah, luar biasa lah fadilah-fadilahnya. Makanya karena begitu banyaknya keterangan tentang keutamaan sholawat, akhirnya saya bertanya langsung ya kepada pengarsa Abah. Ketika itu kalau tidak salah tahun 2000 atau 2001 ya, saya agak lupa ya. Saya bertanya kepada Abah ketika sedang sowan, sedang aras. Saya bertanya begini, Bah, salawat apa Bah yang paling utama di sisi Allah Bah? Begitu ya. Dan Masya Allah, Abah langsung menjawab. Padahal Abah ketika itu sudah di fase diam ya, di makom tawajuh saja. Kadang kalau orang musafah ke Abah, ngaras itu ya hanya salaman saja. Jarang yang bisa berkomunikasi lagi. Tapi ketika saya nekat nanya seperti tadi ya, Bah, salawat apa yang paling utama di sisi Allah, Bah? Dan Abah menjawab. Dan Abah menjawab bukan hanya menyebutkan namanya, Abah menyebutkan lafaznya. Abah mengucapkan Allahumma sholli ala nabiyil hashimiyyi Muhammadi wa ala ahli wasalim taslima. Dan Abah membacanya sebanyak 3 kali. Masya Allah ya. Jadi saya bersyukur saya mendapatkan salawat Bani Hasim ini bukan hanya dari buku-buku ya, tapi langsung dari lisan pengarsa Abah.
Dan Abah tidak sekedar menjawab dengan namanya saja, tidak hanya dengan menjawab dengan nama salawat Bani Hasim, tapi Abah baca lafaz salawatnya dan diulang 3 kali. Maka saya menjadi paham, oh bagi kita Ikhwan TKN, inilah salawat yang paling utama di sisi Allah bagi kita. Karena sudah diriadohi oleh Abah Sepuh, sudah diriadohi oleh pangersa Abah Anom. Jadi namanya salawat mateng, salawat jadi ya. Yang riadohnya guru kita Abah Sepuh lewat jalan laut, perjalanan pulang dari Bangkalan sampai ke Pantai Kebun. Cirebon, ya itu tentu yang dibaca bukan hanya ribuan, pasti puluhan juta dalam perjalanan penuh ketawakalan dan kesabaran terombang-ambing di lautan. Pangersa Abah membacanya dalam perjalanan riado sambil jalan kaki dari Tasikmalaya, Suralaya, Tasikmalaya menuju ke Bangkalan, Madura pulang pergi. Kira-kira 2 bulan. Selama waktu itu Abah tidak boleh berbicara apapun kecuali hanya salawat Bani Hasim. Maka pasti yang dibaca oleh Abah juga bukan hanya ribuan, pasti puluhan juta. Nah ini berarti salawat mateng, salawat jadi, sudah ditirakati, sudah diriadohi oleh 2 guru mursyid kita. Maka ketika mengamalkan, Masya Allah ini dahsyatnya luar biasa. Itu begitu ya. Jadi kalau tanya fadilahnya apa? Banyak fadilahnya. Tapi yang jelas tadi ungkapan Sabah akan memberikan jalan ke keluar dari segala permasalahan kehidupan kita dan juga merupakan salawat yang paling utama di sisi Allah. Begitu, insya Allah. Walau alam bisawab. Masya Allah. Ini terakhir sebelum nanti setelah saya bacakan pertanyaan terakhir, Ustadz langsung sekalian conclusion dari materi malam ini, Ustadz ya. Siap, Pertanyaan insya Allah. pertanyaan terakhir nih, Ustadz, apakah Menteri Agama saat ini itu bentar saya ulangi. Ustadz apakah oh Ustadz apakah Menteri Agama saat ini ada wakil talkin tekin Pondok Pesantren Suryalaya? Silakan Ustadz dijawab. Profesor Umar itu bukan wakil talkin Tekin Pondok Pesantren Suryalaya ya. Termasuk juga walaupun ditulis oleh pihak sebelah diklaim sebagai mursid mereka, wakil talkinnya mereka ya. Nah, tapi sebenarnya Pak Nas Umar sendiri tidak merasa sebagai wakil talkinnya tetangga sebelah. Memang kan kalau gaya tangga sebelah geeran ya, senang angkat orang jadi wakil talkin. Semua diklaim ya, termasuk apa ya Benar 165 ya Ari Ginanjar ya, SQ dianggap sebagai wakil talkinnya. Termasuk Profesor Nasrul Umar dianggap diklaim sebagai wakil wakil talkinnya. Memang diangkat oleh AG. Tapi Pak Nasrul Umar sendiri tidak merasa karena sampai sekarang pun beliau tidak pernah menjalankan tugas memposisikan diri sebagai wakil talkinnya AG. Adapun beliau tetap merasa karena pernah merasa ditalkin oleh pangersa Abah itu saja ya. Apakah beliau menjadi pengamal tekin atau tidak? Walau alam saya tidak tahu. Tapi yang jelas beliau merasa pernah ditalkin dan dibimbing oleh pangersa Abah Anom ya. Itu Profesor Dr. Nasaruddin Umar yang sekarang menjadi Menteri Agama kita gitu. Tapi bukan wakil talkin Pondok Pesantren Suryalaya, juga bukan juga sebenar-benarnya wakil talkin tetangga sebelah begitu. Itu hanya klaim dari mereka. Baik, silakan Ustadz conclusion dari materi untuk Ya, malam ini tentang itu. ya. Kalian Ya, doa ini, penutup. ini konklusinya sudah saya paparkan dari tadi sengaja makanya saya di slide yang ini ya Oh ya, bahwa baik. ya jadi ini kan konklusinya bahwa ada jejak-jejak bimbingan peninggalan-peninggalan pangersa Abah ya Abah meninggalkan yang terekam oleh kitab Miftahus Sudur itu merupakan bimbingan ilmiahnya beliau Ukudul Juman merupakan bimbingan amaliyahnya beliau kepada kita ya Tanbih dan juga kitab Akhlakul Karimah bimbingan akhlakiyah ya dari beliau kepada kita. Ada buku bimbingan, nama buku ibadah, ini bimbingan yaumiyah, bimbingan harian ya. Kita dari bangun tidur sampai tidur lagi ada petunjuknya dalam buku ini, termasuk maklumat pangersabah merupakan bimbingan irsyadiah, petunjuk segala hal yang membuat ketika kita mengikutinya, kita akan selamat dunia dan akhirat. Jadi itu bentuk konklusinya ya. Jadi tetaplah kita mengamalkan, mengamankan, melestarikan tekian Pondok Pesantren Suryalaya sesuai dengan bimbingan Pangersa Abah ya. Jangan lagi tengok kanan, tengok kiri ya, terbawa propaganda mengikuti kepada mursid-mursid yang lain apalagi mursid-mursid yang KW apalagi yang palsu. Nauzubillah min dzalik. Tetaplah berpegang teguh wa tasimu bihablillah berpegang teguh kepada tali Allah. Dan maksud bihablillah di sini adalah hadratus syekh pangersa Abah. Itulah bihablillah bagi kita. Itulah tali Allah yang buat kita. Abah sudah menyerukan, watasimu bihablillah. Berpeganglah kalian semua kepada tali Allah. Dan tali Allah itu adalah mata rantai
ya silsilah dari Allah kepada kita, khususnya yang terakhir bagi kita adalah silsilah yang ke-37 yang sampai sekarang bimbingan jejak-jejak bimbingannya masih ada ya, dan ini masih benar-benar bisa terus mengantarkan kita untuk terbimbing oleh beliau selamat dunia dan akhirat. Ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Wabihamdik. asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.